akan memaafkanmu jika kamu mau menikahi putri saya. Bang O berkata, ih kulit aku emang alami kayak gini, kamu gak boleh ngatain aku kayak gitu. Rama, aku harus mengejar semuanya. Dia pun berlari lagi hingga garis finish. Alhamdulillah, saya jadi pemenangnya. No. Aduh, jatuh. Tolong aku. Cukup lelah karena karena lelah kami terbayar oleh. Kau telah berbohong, dan itu merupakan hal yang buruk. Kau sebenarnya tidak boleh sekali-kali berbohong. Haha, kelinci. Kau mah lagian sih. Jangan cepet-cepet makanya. Santai aja, yang penting pasti. Sampai dia mikir, kenapa hidup saya seperti ini? Hei kura-kura, kamu tahu tidak, di kampung sebelah ada sebuah pesta yang sangat meriah, yang sangat besar. Dasar pemuda tidak tahu diri. Aku kutuk kamu menjadi gorila. Expelliarmus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mereka. Ya, jadi di sini saya akan membawakan atau memberikan cerita pengalaman saya saat mendaki gunung. Jadi pertama, saya sebelum liburan tiba, saya mempersiapkan niat saya atau keinginan saya untuk mendaki sebuah gunung. Nah, setelah saya menulis di buku catatan, saya menulis saya ingin mendaki sebuah gunung yang dimana gunung tersebut sangat terkesan, dan gunung tersebut banyak dikunjungi banyak orang. Nah, setelah itu saya memikirkan kemana tujuan gunungnya yang saya inginkan. Setelah itu saya mikir, oh ternyata yang pas itu Gunung Gede. Gunung Gede itu dia memiliki ketinggian 2958 mdpl dari permukaan laut. Nah, Gunung Gede ini terletak di Cibodas, atau di kabupaten tempatnya di Kabupaten Cianjur, dan Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Nah, ketika itu saya udah mensepakati keinginan saya untuk pergi ke Gunung Gede tersebut. Nah, setelah itu saya mengajaki teman-teman seperjuangan atau teman sebaya. Nah, setelah saya mengajaki teman-teman
ada sebagian yang ikut, ada yang sebagian tidak, karena ya mungkin belum diizinkan sama orang tuanya atau apa. Nah setelah itu saya pergi dan sepakat bareng ber-10 orang bersama saya sendiri. Nah liburan liburan jelang liburan di bulan setelah liburan bulan puasa, yaitu tepatnya di bulan April. Nah di bulan April tuh kita liburan. Nah lalu setelah lebaran 10 hari setelah lebaran saya langsung berangkat ke tujuan, itu langsung ke Bogor. Nah di Bogor itu saya berkumpul dulu bersama teman-teman yang di situ saya mempersiapkan banyak dari segi peralatan, makanan, terus dan peralatan lainnya intinya. Nah setelah itu dari Bogor berkumpul semua, lalu saya teman-teman berangkat menuju base camp Gunung Gede Pangrango, yaitu di Cibodas. Itu nama base campnya itu base camp Abah Anwar. Nah di situ saya beristirahat dulu sebentar dan mendaftar simaksi atau surat izin masuk lingkungan Taman Nasional Gunung Gede. Itu masuki itu cukup lumayan lah harganya, 75.000. Nah setelah pembayaran, lalu kami mempersiapkan semuanya, packing dan persiapkan air, minum, segalanya. Dan lalu setelah itu kami berangkat. Nah pertama kami langsung berdoa dulu agar kami bisa selamat sampai tujuan dan sampai juga sampai bawah sampai kami pulang. Nah jadi naik gunung itu sebenarnya seperti kita mengejar cita-cita, karena naik gunung itu sangat banyak rintangannya dan tantangan. Nah lanjut cerita. Setelah berdoa dan berbincang-bincang dulu sebentar, lalu kami berangkat menuju pos 1. Nah di pos 1 kami berfoto-foto dulu karena lumayan sangat indah banget pemandangannya, atau udaranya sangat sejuk sekali. Dan ditambah lagi ada banyak bunga-bunga yang membuat kami senang. Nah setelah pos 1 kami minum dulu sebentar karena cukup capek juga, karena dari base camp sampai pos 1 itu menempuh jarak jauh 1 jam. Setelah dari pos 1 kami berangkat lagi menuju pos 2. Dan di pos 2 itu sangat cukup ramai karena di situ ada pos di situ ada yang berjualan, jadi banyak pendaki-pendaki yang beristirahat di situ. Nah di situ kami
mengobrol dengan orang lain atau bersosialisasi, berinteraksi dengan orang. Gimana sih bertanya-tanya, oh dari mana ini, dari orang lain menanyakan, wah ini dari mana, oh nih kami dari ini, dari pesantren, liburan, ingin mendaki gunung, oh terus kami berkenalan, cerita-cerita. Nah setelah itu kami melanjutkan jalan dari pos 2 sampai pos 3. Pos 3 kami membuka ini, kami membuat air panas dulu, dipanasin untuk membuat kopi dan lainnya atau minuman biar menghangatin badan dulu. Nah setelah itu, setelah ngopi dan lain-lainnya, kami makan atau kami membeli ini nasi, karena di situ ada kakek-kakek yang berjualan nasi uduk. Dia membawa dari bawah sampai ke atas. Kami cukup melihatnya kasihan, jadi kami membelinya. Nah setelah itu, setelah dari pos 3, karena di situ banyak orang-orang yang mendaki juga, di situ kami atau saya tuh stop. Sat, bingung Sat. Langsung dari pos 4 kami karena waktu udah jam 10, sedangkan kami harus sampai sana jam 12 sampai pos 5 terakhir tuh kami harus membuat tenda. Jadi kami langsung jalan terus dan tidak beristirahat dulu, karena biarkan istirahatnya nanti pas siang. Nah setelah sampai pos 5 kami memasang tenda dan lain sebagainya. Di situ kami kebingungan sebenarnya memasang tenda itu bagaimana. Alhamdulillahnya ternyata ada yang udah berpengalaman, salah satu teman dari kami. Nah dia mengajarkannya bagaimana cara memasang tenda yang benar, terus bagaimana membuat kayu bakar dari api situ. Nah dari situ setelah masang tenda dan setelah masang lain-lainnya, kami lalu memasak terlebih dahulu, itu masak nasi dulu. Nah masak nasi itu kalau di gunung itu nggak mudah ya, jadi agak susah juga, harus banyak airnya. Jadi kami mengambil air tuh cukup jauh di pos 5. Pos 5 itu sangatlah yang bernama itu sebuah sabana atau sebuah setelah masak-masak dan mengambil air ke daerah barat, kami setelah jam
jam 2 atau jam 3 kami beristirahat dulu karena besok paginya kami akan pergi langsung ke puncak gedenya. Nah, mulai esok hari pun tiba dan matahari pun terbit. Nah, di situ kami berfoto-foto dulu dan mau melihat dulu matahari terbenam dan setelah matahari terbit kami pun berjalan menuju puncak gunung tersebut. Setelah sampai puncak gunung tersebut kami cukup lelah dan ternyata cukup lelah karena lelah kami terbayar oleh keindahan yang ada di gunung ini. Dan kami cukup senang sekali karena kami bisa sampai tujuan dengan selamat dan senang. Setelah itu kami turun, kami pun mempersiapkan dan memberes-bereskan peralatan semuanya. Nah, sekian hikmah yang dapat diambil. Jadi mendaki gunung itu seperti kalian mengejar cita-cita, karena mengejar cita-cita itu butuh sebuah proses yang dimana proses itu banyak sekali rintangannya dan tantangannya. Karena itu kita harus memiliki semangat yang tinggi dan harus mempunyai sebuah dorongan atau sebuah motivasi untuk menggapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan di dunia ini. Dan mendaki gunung itu sangat berkesan dan sangat banyak ceritanya, pengalamannya. Kita bisa mengambil pengalaman, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang ilmu-ilmu baru, tentang bagaimana cara begini sini. Kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan teman dan banyak lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih toleransi perdamaian. Mari kita sebarluaskan toleransi perdamaian ke seluruh dunia. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka. Merdeka.